Saudara, saya siapin khotbah saya sore ini sebenarnya buat youth. Jadi tema camp kita adalah Adaman. Adaman itu apa? Adaman itu adalah sebuah batu, ya, yang diketemukan oleh filsuf. Ya, ini dia. Thank you. Sebenarnya bukan batu ini ya, oke ya, tapi ini logonya. Jadi batu ini diketemukan oleh filsuf dari Yunani dan beribu tahun yang lalu, dan mereka mencari-cari batu ini sampai kemana-mana. Saudara, ngetren banget para filsuf-filsuf dan saintis, karena batu ini adalah sebuah batu yang tidak terkalahkan. Ya, jadi batu ini dikatakan tidak ada duanya, tidak bisa ditembusin. Kalau kena api, ditarik, dia jadi adem lagi. Terus dia punya kekuatan magnet yang luar biasa. Jadi dia bisa narik batu-batu lain datang ke tempat dia. Tapi kalau batu lain datang ke tempat dia nggak bisa ditarik. Dan kemudian malah batu-batu jadi hancur berkeping-keping. Wow, luar biasa ya Adaman ini ya. Nah, dan batu ini menyerap cahaya. Dan kemudian habis menyerap, dia memantulkannya kembali. Ya, kata Adaman itu berasal dari kata adamas. Adamas itu artinya apa? Tidak terkalahkan. Nah, para filsuf dan saintis itu mencari-cari batu ini, nggak ketemu-ketemu, berabad-abad mereka mencari nggak ketemu. Ternyata saudara, sebenarnya batu ini ada nggak? Ada. Sebenarnya batu ini adalah batu karang rohani kita, yang tidak terkalahkan, ya, yang dia menyerap cahaya dan memantulkan. Kenapa? Karena Yesus adalah terang dunia. Amin saudara. Dan karena Yesus mati buat kita, Yesus menjadikan kita juga terang dunia. Amin saudara ya. Nah, oke. Nah, jadi ya tadi Pak Salim bilang mencari gambar ini bukan jadi Adaman itu bukan berlian saudara ya. Kalau berlian itu dia dikasih panas sama oksigen, berlian itu akan memuai. Jadi Adaman itu bertahun sekitar ribuan tahun yang lalu orang-orang percaya Adaman itu berlian, tapi ternyata bukan. Ya, yang mereka cari itu ternyata benar batu, dan batu itu adalah Kristus. Ya, cuma ini kemarin ini logo bicara mengenai ini ya Adaman, dan ini bicara mengenai 7 gunung ya, 7 gunung dan 4 generasi ya. Oke. Nah, sekarang kemarin kita pelajari salah satu sifat Adaman itu adalah Adaman itu konstan. Ya, konstan artinya dia tidak berubah. Ya, saudara ya. Dia itu batu yang paling keras. Kena api nggak kebakar. Mau kena angin puting beliung pun dia nggak akan terbang. Ya, kena air pun dia nggak akan larut. Ya, saudara ya. Dia tidak akan menyusut, dia tidak akan memuai, dia tidak akan berubah warna. Jadi Adaman itu benar-benar konstan. Ya, nah, jadi sore ini ya saya akan bicara mengenai how to become the real Adaman. Jadi maksud gini, banyak orang ikut camp, setelah pulang camp seminggu 2 minggu, seringkali orang apinya redup. Pengalaman saya selama ini seperti itu. Kita udah berkali-kali bikin camp ya. Banyak orang ikut ini itu, ikut RE. Kadang-kadang susah sekali mempertahankan apinya. Saudara mendengar, saudara pasti ngerti ya maksud saya ya. Ya. Nah, saya sore ini mau bicara how to be a constant Adaman. Karena Adaman itu konstan. Ya. Oke, Maliaki 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Tuhan itu konstan. Yesus itu konstan. Dia tidak berubah. Ya, sesuai dengan sifat Adaman. Dia tidak terkalahkan, dia tidak tergoyahkan. Ya. Oke. Dia tidak pernah berubah. Ya. Oke. Nah, dan Tuhan bicara bahwa kita tidak akan lenyap. Amin saudara, ya. Dan aku bicara mengenai kita di sini. Nah, endingnya waktu kita mengerti siapa Adaman itu, dan kemudian kita di dalam Kristus kita adalah Adaman. Endingnya Tuhan mau bahwa sebenarnya setiap dari kita, kitalah yang menjadi Adaman-Adaman untuk dunia ini.
Amin saudara ya. Karena kitalah jawaban, kitalah sumber jawaban dunia untuk membawa orang-orang dunia ketemu sama Adaman yang sejati saudara. Amin saudara ya. Dunia membutuhkan kita saudara. Kalian coba senggol sebelahnya. Kamu penting loh. Kasih tahu. Kamu penting. Sadar nggak saudara? Saudara itu semua penting saudara. Karena di luar sana semua error kan? Benar nggak saudara? Ya kan? Sadar nggak saudara bahwa saudara semua penting? Bahwa saudara lah jawaban semua yang error di dunia ini. Waktu saudara sebagai Adaman membawa orang kepada the real Adaman. Amin saudara. Ya, coba ngomong, saya penting. Amin saudara. Ya, oke. Nah, jadi sorry saya kebicara mengenai konstan. Kita mau konstan dalam hal apa saja? Pertama saudara, kita mau konstan dalam hal keintiman dengan Tuhan. Tadi saya describe salah satu ciri Adaman adalah Adaman itu dia menarik semua batu lain. Ya, dan kemudian habis dia tarik batu lain, habis itu batu-batu itu pada hancur semua. Berkeping-keping di dekat Adaman. Saudara, sebenarnya itu bicara apa? Waktu kita ditarik sama Tuhan. Saudara, jujur ya saudara ya, orang yang hatinya terbuka untuk ditarik sama Tuhan, tidak mungkin tidak hancur. Saudara pernah nggak mengalami saudara hancur hati di hadapan Tuhan? Apa yang dimaksud hancur hati? Tuhan, saya tahu saya orang berdosa, saya tahu saya butuh Tuhan, saya tahu saya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, dan saya mau benar-benar Tuhan, saya mau only you in my life. Saudara pernah nggak hancur seperti itu? Saudara kalau belum pernah saudara harus ngalamin. Ya saudara ya, itu step pertama untuk kita sebenarnya bisa jalan sama Tuhan, hancur. Ya, nah saudara, untuk orang bisa hancur, orang butuh keintiman. Orang butuh hadirat Tuhan untuk orang bisa hancur. Saya tanya sama saudara, saudara yang pernah mengalami hancur sama Tuhan, waktu saudara hancur sama Tuhan, saudara hancur itu pas lagi rame-rame, atau saudara dalam hadirat Tuhan? Dalam hadirat Tuhan, benar kan? Sebagian besar dari saudara ngalamin waktu di camp, ada yang ngalamin di RE, benar kan saudara? Ada yang ngalamin waktu saudara terima Yesus, tapi saudara ngalamin hancur kan? Benar kan saudara ya? Untuk hancur sama Tuhan, kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh keintiman dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara, saya belajar, ini buat saya pribadi ya. Kita buka Mazmur 51, saudara. Ini bicara mengenai Daud, saudara ya. Waktu dia berdosa, waktu dia habis ketemu sama Nabi Nathan dan dibilang, "Kamu yang berdosa." Saya suka sekali sama Mazmurnya, saudara. Kita buka Mazmur 51. Mazmur untuk mimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepada Daud setelah ia menghampiri Batsheba. Ya. Ya, oke, lanjut Jenny. Oke, lanjut. Ya. Kasihani aku ya Allah. Oke. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Oke, lanjut. Ini kata Daud, bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Oke, berikutnya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara lihat, dia hancur sama Tuhan. Ya, dia sadar dia berdosa. Amin saudara. Penting banget buat kita tahu kalau kita sudah jatuh sama Tuhan. Penting banget buat kita tahu kita butuh Tuhan. Amin saudara, ya, dengan segala rebelnya kita. Amin saudara ya. Oke. Nah, kemudian coba lanjut ayat berikutnya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, Daud minta ampun sama Tuhan. Ayat berikutnya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Ya, saudara, ini doa pertobatan Daud. Ya, saudara ya. Nah, berikutnya coba. Saya mau ayat 10 berikutnya. Daud bertobat di hadapan Tuhan. Ya, dan berikutnya, biarlah aku mendengar kegirangan sukacita, biarlah tulang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Oke, lanjut ayat berikutnya.
Iya, oke. Sebentar ya, sembunyikan wajahku. Iya, lanjut ayat berikutnya. Nah, ini dia. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Oke, nah berikutnya ini saya mau bicara. Lihat. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Ini yang saya suka sekali saudara. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, saya bayangin waktu itu situasinya ya saudara ya. Daud bikin dosa besar. Dan dia ditegur sama Nabi Nathan. Orang bisa saja, saya kebayang gini situasinya. Orang bisa saja waktu dia datang sama Tuhan, Tuhan ampunin aku berdosa. Oke ya, kita bertobat, benar gak saudara? Tapi saya bayang gini, sebagian orang akan bilang ini, Tuhan ampuni aku bertobat. Tolong Tuhan, jangan hukum aku. Benar gak saudara? Bisa kan dia bilang gitu? Atau dia bilang gini, Tuhan aku bertobat, tapi tolong Tuhan jangan ambil tahta itu daripadaku. Benar gak saudara? Karena dia kan ditahta ini saudara, dia raja Israel. Dia bisa bilang seperti itu gak saudara? Tuhan aku bertobat, tapi Tuhan jangan ambil tahta itu daripadaku. Benar gak? Atau dia bisa bilang ini, karena dia lagi bucin berat sama Batsheba, Tuhan aku bertobat, jangan ambil Batsheba daripadaku. Saudara kebayang bisa dong dia ngomong seperti itu? Iya kan? Ya kan, tapi Tuhan jangan hukum aku. Atau Tuhan jangan jatuhkan malapetaka, penghukuman atas aku. Enggak, yang luar biasa adalah, dan saya tahu bahwa ini yang terutama satu-satunya yang berharga dalam hidup Daud. Yang dia bilang sama Tuhan, yang berharga dalam hidup dia bukan Batsheba, bukan tahtanya, bukan uangnya, bukan anaknya, tapi yang dia bilang sama Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil hadiratmu dari hidup. Aku boleh berdosa, aku bertobat Tuhan, tapi satu-satunya yang Tuhan tolong jangan ambil. Tuhan boleh ambil segalanya dalam hidupku, tapi jangan ambil keintimanmu. Jangan ambil rohku daripada. Saudara, saya belajar orang yang kayak gini, yang punya keintiman sama Tuhan, yang mengerti kuasa hadirat Tuhan, orang seperti inilah yang bisa hancur sama Tuhan. Dan karena itu Alkitab mencatat Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Karena yang paling berharga buat dia bukan hartanya, bukan istrinya, bukan apa-apa, tapi hadirat Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan. Ini saudara ya. Nah, saudara, jadi sepulang dari camp, buat saya untuk kita menjadi konstan, karena adaman itu konstan, yang tidak tergoyahkan. Amin saudara, karena saya mau apa? Saya nggak mau saudara pulang camp habis itu apinya dingin. Tapi kita kepingin api kita tuh semakin besar, dan semakin besar. Saudara dari camp ke camp, saudara tuh harusnya menjadi semakin kuat dan semakin kuat. Kalau saudara baru pertama kali itu, kedua kali ikut camp, berikutnya di camp berikutnya, saudara harusnya yang melayani, saudara harusnya menjadi berkat buat orang, dan saudara akan semakin hari semakin kuat dan semakin kuat dan semakin kuat. Amin saudara. Saya kasih tahu saudara, hal pertama, konstan dalam keintiman dengan Tuhan. Jangan ambil rohmu daripada, jangan ambil hadiratmu daripada. Amin saudara. Ya, oke. Yang kedua saudara, Alkitab bilang pandang kepada Yesus. Benar saudara ya. Nah, Yesus tuh waktu hidup kan mengalami permusuhan banyak ya saudara ya. Dimusuhin sama semua ahli Taurat, orang Farisi, dimusuhin sama arus dunia. Karena waktu itu yang berkuasa di dunia kan orang Farisi dan ahli Taurat gitu kan saudara ya. Nah, oke. Tapi saudara, apa yang membuat Yesus itu taat sampai mati? Mati di kayu salib buat kita, padahal kita masih berdosa. Saudara, karena Yesus mengalami kasih Bapa. Setuju gak saudara? Ya, waktu Yesus belum melakukan apa-apa aja,
Ya, waktu dia dibaptis, langit terbuka dan Tuhan bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, walaupun kamu belum melakukan apa-apa buat Tuhan, ya, walaupun kamu bilang saya belum melayani Tuhan seperti apapun, tapi saudara, Tuhan bilang sama setiap saudara di sini, engkau adalah anak yang dikasihi. Walaupun kamu belum melakukan sesuatu apapun buat Tuhan. Amin saudara. Ya, kita semua adalah anak. Kita dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, dan kemudian waktu di atas gunung, lagi-lagi Bapaknya mempertegas ya, mengkonfirmasi perkataannya. Dan lagi-lagi waktu Yesus di atas gunung sama 3 murid, Bapaknya lagi-lagi ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Benar ya saudara ya? Itu yang membuat Yesus itu menyelesaikan sampai akhir saudara ya. Itu yang membuat dia bisa konstan ya. Kita bicara tadi adaman konstan ya saudara ya. Konsisten dalam pelayanannya, kenapa? Karena dia mengalami kasih Bapa. Amin saudara. Dan dari kasih itu memunculkan takut akan Tuhan. Saudara tahu nggak? Waktu kita mengalami kasih Tuhan, itu akan membuat kita mengalami takut akan Tuhan. Ya, saya bukain saudara ayatnya ya. Coba Yesaya 11. Yesaya 11 ayat 1. Yesaya 11 ayat 1. Ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini bicara mengenai Yesus saudara ya. Oke, keturunan Isai ya. Oke, lanjut. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan, saudara lihat ya, dan takut akan Tuhan. Saudara lihat ya, dari mana ini semua? Tadi dari hubungan Yesus dengan Bapaknya. Ya, karena Yesus mengalami kasih Bapaknya. Ya, saudara, apa itu sih takut akan Tuhan? Apa itu takut akan Tuhan, saudara? Saya nggak mau jauh dari hadirat Tuhan. Saya nggak mau melukai hatinya dengan kompromi, dengan kedagingan saya, dengan dosa saya. Saya nggak mau melukai hatinya. Saya nggak mau jauh dari hadirat Tuhan. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Nah, jadi Yesus saudara, dia punya kasih Bapa, ya. Dan kemudian itu menghasilkan tadi takut akan Tuhan. Saudara, Allah itu kasih. Amin saudara. Dia bukan memberikan kita kasih, ya, karena Allah itu sendiri adalah kasih. Dan dia memberikan hidupnya buat kita. Ya, dia memberikan kasih itu sendiri buat kita. Amin saudara, ya. Dan firman Tuhan bilang, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, saudara. Bagaimana caranya waktu kita mau konstan dalam kasih? Hanya satu caranya. Waktu kita tenggelam di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Dia memberikan hidupnya buat kita. Dan hidupnya di mana? Di dalam firman-Nya. Jadi waktu kita baca firman, harusnya saudara, harusnya setiap kali kita baca firman, kita ketemu dengan kasih Allah. Kita ketemu dengan Allah. Kalau kita baca firman, ya, saudara, saya kasih tahu, kalau kita baca firman saudara, tetapi kita tidak atau belum mengalami kasih Allah, berarti ada yang salah dengan cara kita baca dan kita harus berubah. Berarti cara kita baca harus berubah. Ya, kenapa? Karena Allah itu kasih. Dan harusnya saudara, semakin kita membaca firman, semakin kita berenang di dalam kasih Tuhan. Dan saudara, itulah yang membuat kemudian takut akan Tuhan itu muncul. Jadi takut akan Tuhan nggak bisa dipaksa, saudara. Gak bisa dipaksa. Lu harus sama Tuhan ya. Lu mau bikin dosa ya? Awas lu bikin dosa. Gak bisa. Saudara,
itu lahir dari waktu kita berenang di dalam kasih Tuhan. Amin saudara, ya. Dan Yesus sudah menjadi model buat kita, ya. Kita mau belajar sama-sama saudara. Kita mau tenggelam di dalam kasih Tuhan, ya. Jadi kita mau gini saudara. Jangan cuma baca saudara. Jangan cuma baca, tetapi mau menjadikan firman itu makanan buat roh kita. Menikmati waktu kita sama Tuhan baca. Masukkan sebanyak mungkin. Masukkan sebanyak mungkin. Nikmati waktu itu. Nikmati waktu itu saudara. Ya, kita perlu menikmati dan akhirnya kita semua akan menjadi orang-orang yang punya takut akan Tuhan. Ya. Saudara, kemarin sih ada sharing. Tuhan mau menggoncangkan. Saudara ingat ya, segala sesuatu yang bisa digoncangkan. Ingat ya? Ya. Kenapa? Karena at the end Tuhan mau yang tersisa dalam diri kita ini apa? Hanya satu, yang tidak tergoncangkan. Saudara, apa itu yang tidak digoncangkan? Adaman, kebenaran Tuhan sendiri. Cuma salah kan di sini masih banyak nih saudara, kedagingan kita, ya, kekerasan hati kita, kesombongan kita. Benar ya saudara ya, jujur ya saudara. Saya nggak bisa bilang, lu takut akan Tuhan ya, lu berubah lu. Awas ya, nggak boleh sombong lagi, nggak boleh rebel lagi. Nggak bisa, nggak bisa saudara. Saya juga masih berjuang kok. Sama saudara, tapi kita perlu tenggelam dalam kasih Tuhan. Waktu itulah Tuhan akan menggoncangkan yang bisa digoncangkan. Amin saudara. Ya, jadi hal kedua, pesan sehabis camp, konstan dalam kasih. Jadi saudara gini, waktu kita habis RE, waktu kita habis camp, tiba-tiba, saudara ngalamin nggak? Tiba-tiba mata rohani kita jadi nyala. Kalau saudara ikut dengan hati hancur ya, saudara ikut dengan hati terbuka, saudara ngalamin nggak? Mata rohani saudara tiba-tiba jadi melek gitu. Tiba-tiba saudara sadar, ternyata gue jadi banyak salahnya juga ya gitu ya. Ini itu Tuhan mau aku berubah ini. Dan kemudian tiba-tiba mata rohani saudara jadi celekan, saudara jadi ngeliat, Tuhan bicara nih sama saya. Tuhan bicara, Tuhan mau pakai saya seperti ini. Ada yang Tuhan bicara, Tuhan pakai saudara jadi gembala. Ada yang Tuhan bicara, Tuhan mau saya berdiri buat jiwa-jiwa. Ada yang Tuhan bilang bahwa kamu akan pergi misi ke bangsa-bangsa. Benar nggak? Benar ya? Tiba-tiba mata rohani kita dicelikan. Saudara, yang kita tahu walaupun nggak ikut camp, saudara pernah ngalamin ini. Ya. Dan sering kali saudara ya, dalam perjalanan rohani kita, ada yang gini lagi, Tuhan bilang, aku mau kamu setia ikut aku. Ya, ada yang Tuhan bilang, saya mau kamu hari Minggu tutup toko. Kenapa? Karena saya mau pakai engkau. Ada yang Tuhan bicara seperti itu ya, saudara ya. Ada yang Tuhan bicara macam-macam. Ada yang Tuhan suruh serahkan pacarmu. Ya saudara ya, banyak hal. Serahkan masa depanmu, serahkan mimpimu. Benar ya saudara, Tuhan bisa bicara banyak hal ya sama kita ya. Apa yang terjadi? Serahkan kekhawatiranmu. Benar ya saudara ya, banyak hal. Waktu mata rohani kita dicelikan, tiba-tiba Tuhan bicara banyak hal sama kita. Ya, nah saudara, apa yang terjadi kemudian sehabis itu? Sehabis itu, kalau kita nggak maintain tadi, kita konstan dalam keintiman dengan Tuhan, kita nggak maintain konstan dalam kasih, ya saudara ya. Mata rohani yang tadi nyala gini, melek gini saudara ya, dia pelan-pelan akan ngeredup. Berapa banyak dari saudara yang Tuhan bicara sama saudara? Mungkin ada saudara Tuhan bicara, gembalakanlah domba-domba. Tapi kemudian dalam perjalanan, saudara dengar Tuhan bicara, tapi karena kekhawatiran, karena banyak sampah masuk, ya, karena rohani saudara meredup, kemudian pelan-pelan itu jadi hilang. Dan saudara kayak forget it. Dan mungkin waktu saya bicara sekarang, tiba-tiba saya bilang, oh iya ya, Tuhan pernah bicara sesuatu sama saya. Jangan-jangan sore ini Roh Kudus mengingatkan saudara apa yang Tuhan pernah bicara sama saudara. Waktu saudara dulu mata rohaninya nyelek-nyelek gitu. Saudara ngalamin yang saya ngomong? Siapa yang ngalamin? Tuhan bicara sama saudara. Ya, thank you saudara. Saudara, saya kasih tahu, jangan biarkan itu hilang. Ya, jangan biarkan itu hilang. Apa yang pernah Tuhan bicara sama saudara? Ya, Tuhan mau pakai saudara jadi apa? Ya, Tuhan mau pakai saudara di mana? Tuhan mau pakai saudara di bangsa-bangsa. Apapun itu saudara,
itu sebenarnya tidak hilang. Itu sebenarnya nggak hilang, saudara. Ya, masalahnya kadang-kadang kekhawatiran dunia masuk. Ya, banyak hal, banyak sampah masuk. Kemudian kita mengalami kekeringan rohani, sehingga kemudian kita kayak melupakan itu. Tetapi sebenarnya saya kasih tahu, saudara, apa yang Tuhan pernah bicara sama saudara, Tuhan gak pernah ambil. Amin, saudara. Ya, dan saudara, karena itu kita perlu konstan, saudara. Ya, jadi gini, kalau saudara down, gini, saudara mengalami down ya, mimpi saudara kayak hilang. Ya, pertama saudara, jangan hakimi dirimu sendiri. Saya harus kasih tahu sebelum ini terjadi. Firman Tuhan bilang Tuhan tidak mencobai kita, tapi kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya, kita melewati setiap step di mana Tuhan mencobai. Bukan mencobai, kedagingan kita mencobai kita sendiri, kekhawatiran kita mencobai kita sendiri. Ngerti ya? Kita harus lewatin itu, saudara. Endurance, lewatin satu proses. Youth, kalian di rumah, kalian melewati proses sama orang tuamu. Kalian kemarin kesaksian Insan tadi luar biasa ya. Iya, saudara, mereka bisa berdiri begitu karena melewati satu proses demi satu proses. Itu dia, saudara. Kalau hari ini saya bicara mengenai endurance, itu bicara apa? Satu step engkau harus menang, dan engkau harus lewatin step ini untuk pergi ke step berikutnya. Lewatin lagi hari berikutnya, kau akan lewatin satu step lagi. Kau akan semakin hari semakin kuat. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, dan saudara tanpa terasa, saudara nanti 42 kilo. Amin, saudara. Ya, itu bicara mengenai konstan. Konstan melewati prosesnya. Dan saudara, kalau saudara kalah di sini, saudara tersandung di sini, saudara kecewa di sini, ya, saudara kepahitan di step ini, saudara, saya mau tanya, beresiko nggak untuk perjalanan hari saudara di sini? Ya. Waktu kita kecewa di sini, kita patah hati di sini, kita nggak mau taat sama Tuhan di sini, Tuhan bilang serahkan, kita nggak mau serahkan, saudara, kita sedang meresikokan perjalanan rohani kita di sini. Dan saya nggak mau, I don't want to risk my own. Saya nggak mau. Saya mau setia untuk prosesnya Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita mau konstan dalam lordship. Dan untuk itu kita perlu endurance. Amin, saudara. Ya, oke. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Oke, kita tutup dengan 1 Petrus 2 ayat 4. 1 Petrus 2 ayat 4. Ya. Ini ayat terakhir kita hari ini. Saya ingin saudara semua baca sambil ya. 1, 2, 3. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara masih mengerti batu yang hidup itu? Ini bicara mengenai Yesus, ini bicara mengenai Adam. Ya, tadi saya bicara mengenai konstan. Kita konstan dalam keintiman dengan Tuhan, kita konstan dalam kasih, kita konstan dalam lordship. Kita datang kepada batu yang hidup itu. Ya, karena batu itu konstan, kita pasti juga bisa konstan. Amin, saudara. Ya, saudara tahu nggak? Semakin saya mencari Dia, ya, semakin saya mencari keintiman dengan Tuhan, semakin saya mencari kehendaknya, saudara ya, maka semakin saya akan bisa setia. Setuju nggak, saudara? Semakin saya mencari Dia, semakin saya akan bisa setia. Saudara, kalau saudara datang hari Minggu ke gereja, menurut saudara setia nggak? Belum tentu. Ya, setia dalam hal datang ke rumah Tuhan, iya. Oke, saudara, tapi saya kasih tahu, tidak semua orang datang ke gereja itu setia. Kenapa? Karena Tuhan mau kita setia dalam banyak hal, kan? Iya kan? Pergi
jadikan semua bangsa murid. Benar kan? Tuhan mau kita juga setia untuk pergi. Tuhan juga mau kita setia untuk memuridkan. Dan anehnya, gini, kan gini, tapi gue kan calling gue bukan gembala. Masa gue disuruh muridin orang? Coba, saudara buka ayatnya. Dikatakan gak di situ? Pergi dan jadikan semua bangsa muridku hanya untuk yang callingnya gembala. Ada nggak lihatnya? Gak ada kan? Pergi dan jadikan semua bangsa murid itu buat siapa? Buat semua orang percaya. Berarti kalau kita nggak pergi, setia nggak? Kalian jawab ya. Berarti kalau kita nggak memuridkan, setia nggak? Oke, berarti saudara ngerti ya, itu bukan untuk Tuhan bicara untuk pergi dan memuridkan, itu bukan untuk gembala, bukan untuk yang mau dipakai Tuhan, tetapi buat kita semua. Amin saudara. Dan semakin saya mencari Dia, saudara, semakin saya akan bisa taat dan setia. Dan semakin saya mencari Dia, saudara, semakin saya menemukan siapa saya di dalam Dia. Semakin saya mencari the real Adaman itu, saudara, semakin saya menemukan bahwa saya Adaman di dalam Dia. Ngerti saudara maksudnya? Semakin saya mencari, semakin saya mencari Adaman itu, saya peluk keintiman dengan Adaman, saya mencari kasih Adaman itu, saya mencari lordship saya di dalam Adaman itu, semakin it reveals saya adalah Adaman di dalam Dia. Amin saudara. Ya, oke, saya ulangi musik. Saudara, itu saya mau share sama saudara. Ya, saya berdoa saudara semua dikuatkan untuk menjadi the real Adaman. It's not just a camp, it's not just one season of life. Ya, tetapi ini akan membuat saudara menjadi the real Adaman. Unshakable, unbeatable. Amin saudara. Ya, konstan. Ya, mari kita menyembah Tuhan saudara.